Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Lay sehat-sehat saja Ibu? Alhamdulillah. Pak lay sehat Pak? Alhamdulillah. Lah 1 tahun kita tak basabo Pak. Ya Bu. Terakhir bulan Ramadan tahun patang. Kinilah masuk Ramadan, dan seperti yang disampaikan Ustadz Imam kita tadi, waktu bergulir dengan capek. Sebab memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah mengabarkan itu 14 abad yang lampau. La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai manusia merasakan waktu cepat berlalunya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam kini selalu diberikan oleh Allah istiqomah di dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah, yakni beribadah sampai kita mati nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaji kita malam kini Bapak Ibu insyaallah akan disampaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Pak. Nah, ya Bu, tidak lama-lama gila Bu. Anankah kita bahas yaitu amalan yang tak boleh ditinggalkan oleh kita selaku hamba Allah. Ibadah nan cie ko Bapak Ibu, saking pentingnya tetap kita lakukan meskipun kita lah meninggal. Artinya lah berubah alam ko ke alam akhirat, nan amalan cie ko akan selalu kita lakukan. Ikolah ibadah yang menjadi senjatanya orang-orang beriman. Layado kita ko di dalam hidup diagih oleh Allah berbagai macam masalah, diagih oleh Allah ujian, nan amalan ikolah senjata nan paling ampuh untuk menghadapinya. Amalan yang kita maksud yaitu meminta kepada Allah, atau dengan bahasa lain berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Orang-orang soleh sebelum kita Pak, orang-orang beriman nan pernah hidup sebelum kita kebo, itu tidak pernah meninggalkan berdoa kepada Allah. Nanti kita buka Al-Quran, banyak ayat tentang doa. Di antara kisah orang soleh yang diceritakan oleh Allah tentang hebatnya berdoa itu adalah seorang nabi yang diagih oleh Allah bertahun-tahun penyakit. Awal mula beliau kayu, taranak banyak, kebun pun luas, keluarga masya Allah bahagia. Lalu kemudian Allah beri inyo ujian, diagih penyakit bertahun-tahun, yang kekayaan itu hilang, tumah kemudian taranak pun mati, pertanian perkebunan dak ada nan maurus. Sampai-sampai hanya ada 2 orang yang silih berganti menjaga beliau. Siapa nama nabinya Bu? Siapa Bu? Nabi Ayub. Kata salah satu kanan lain, disangkonya Ayub ko sedang istirahat Pak. Katanya tampaknya Ayub ko diagih ujian oleh Allah bertahun-tahun karena dosa nalah dilakukannya. Dan itu tadanga di Ayub. Lalu beliau pun berdoa kepada Allah.
dalam surat Al-Anbiya ayat 83, wa Ayyub, dan kisahkanlah, caritokanlah tentang Nabi Ayub. Ba'a Nabi Ayub ko pak, ilnada rabbahu, katiko inyo berdoa kepada Allah, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Lah lamo penderitaan ko ya Allah, lah lamo ujian penyakit ko ya Allah, dan engkaulah zat yang paling maha penyayang. Apakah Ayub dibiarkan oleh Allah, bu? Indah. Langsung Allah katakan ayat setelahnya, fastajabna lah, kami kabulkan doa Ayub. Fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Kami angkat penyakit Ayub, lalu kami kembalikan kekayaannya, kami kembalikan keluarganya, bahkan yang lebih baik, sebagai bentuk kasih sayang kami ke Ayub dan sebagai pelajaran peringatan bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Jadi Nabi Ayub pak, diagih oleh Allah ujian, satu hal yang tak ditinggalkan Nabi Ayub. Apa tu bu? Apa bu? Berdoa kepada Allah. Terus lanjutkan pak. Tari baca ayat tadi tu, Allah kisahkan seorang Nabi yang meninggalkan kaumnya dalam keadaan berang. Sebab bertahun-tahunnya dakwah ke kaumnya kok, diajak kaumnya untuk beriman. Anak-anak ustaz, masya Allah ya. Terus lah 10 malam ko malam ka sebalik anak-anak nama di koko pak. Kita doakan mudah-mudahan anak kita ko disukseskan dunia akhiratnya. Ada seorang nabi pak, itu ditinggalkannya kaumnya dalam keadaan berang. Siapa nama nabinya itu pak? Nabi siapa? Nabi Yunus. Nyo naik kateh kapal, inyo ingin mencari tampik dakwah yang baru. Allah takdirkan kapal tu balabih muatan. Mesti ada nan ditenggelamkan atau nan dikeluarkan dari kapal. Diadakan undian, 3 kali undian tu menuju namanya ke Yunus. Maka mau tak mau Yunus mesti melemparkan dirinya ke dalam lautan. Allah abadikan itu wazannun, dan Nabi Yunus idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaih, ketika inyo pai dari kaumnya dalam keadaan marah, dan inyo mungkin menyangka kami tidak akan membuat perhitungan dengannya. Dan memang Bapak Ibu, Allah takdirkan mendatangkan seekor ikan paus. Lalu Allah suruh ikan paus itu menerkam Yunus. Jadi Yunus kini berada di dalam perut ikan. Mengapa Raja Yunus dalam perut ikan tu Ustaz? Fanada fi dhulumat, di dalam kegelapan Yunus berdoa. Kata ulama pak, ada 3 kegelapan yang dialami oleh Yunus. Yang pertama adalah gelapnya perut ikan. Nah, pernah ibu masuk perut ikan paus bobo? Ada ibu. Tapi lihat bayang di ibu dalam perut ikan tu bu. Ini ibu-ibu yang acok balah ikan kau pak. Yang kedua, ikan ko menyilamnya pak. Terus gelapnya lautan. Nan ketiga gelapnya malam. Jadi ada 3 kegelapan yang dialami oleh Yunus. Dan Yunus dalam kegelapan-kegelapan itu berdoa kepada Allah,
iko doa wajib apa hafal. Doa ko wajib ibu hafal. Bunyi doanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Aku wajib apa hafal ko Pak. Ibu wajib hafal doa nan cie ko Bu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Aku ngaku aku telah berbuat zalim. 3 kegelapan dibiarkan oleh Allah Ustaz indah. Disampaikan oleh Allah, fastajabana lah wa najjaynahu minal gham. Kami ijabah doa Yunus dan kami selamatkan inyo dari gelapnya perut ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Yunus Pak, di dalam kegelapan satu hal yang tak ditinggalkan oleh Yunus apa Pak? Berdoa ke Allah. Dan puncaknya Bu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka Pak sejarah Rasulullah, dicaliak kehidupan beliau dalam satu hari 24 jam. Tidak ada amalan nan paling banyak dilakukan oleh Rasulullah kecuali berdoa kepada Allah. Bahkan dalam hal-hal yang ketek. Contohnya Ustaz, contoh masuk kamar mandi Rasulullah berdoa. Doanya Bu. Apa Bu? Doa masuk kamar mandi Bu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi Nabi berdoa Pak. Doa keluar kamar mandi Pak. Apa Pak? Anak-anak Ustaz, apa doa keluar kamar mandi? Hah? Apa doanya? Doanya pendek. Ghufranaka. Masuk masjid Pak, baca doa Rasul. Doanya Bu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid baca doa Pak. Doanya Pak. Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Bahkan baca min pun Nabi berdoa. Doa baca min Bu. Doa bercermin Bu, ketika ibu menyisir pokoknya Bu apalah menghiap apa wajah ko lah doanya Bu. Ni Bu coba baca min Bu. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebelum lalu Nabi berdoa. Doanya Pak, Bismikallahumma amutu wa ahya. Jago lalu Nabi langsung berdoa. Doanya Bu, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin jadi Pak. Nabi itu Bapak Ibu Rasulullah. Kalau kita buka lembaran sejarah kehidupan beliau, dalam satu hari 24 jam tidak ada satu pun amalan yang paling banyak yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali berdoa kepada Allah. Dan Bapak Ibu kita kok harus yakin Pak, setiap doa yang kita minta kepada Allah pasti diijabah oleh Allah. Tu Ibu harus yakin tu Bu. Lah yakin Ibu? Lah yakin Ibu? Lah Ibu, apa lah yakin Pak?
Setiap doa nan kita minta kepada Allah pasti diijabah oleh Allah. Lai yakin apa? Lai Pak. Apa harus yakin Pak? Jangan doa nan kita minta. Coba lah mbok tanya ke bapak ibu, kau seketek lai ke bu? Sudah kajian kita lai. Coba bapak ibu nan hadir kini tunjuk tangan. Tunjuk tangan lah Pak atau ibu. Sianan lai yang buagi asri cie. Lengkap jo, jikonya Pak. Halo Pak. Bunyi pertanyaan, kalau lai bapak ibu angkat tangan. Pi jujur ibu. Sia di antara bapak ibu. Ketika jago sahur tadi, meminta kepada Allah, ya Allah, hari kini ambo kaba puasa ya Allah. Banyak jo aktivitas ambo ya Allah. Subuh sahur kini ko ya Allah. Hamba meminta cukup-cukupkan oksigen ya Allah. Lihat ibu minta tu bu. Lihat Pak minta itu Pak. Sahur tadi Pak minta kuah nafas kita kuah. Aku jantung paru-paru ko butuh oksigen ko. Awak dek banyak aktivitas hari kini ko wak minta kepada Allah ketika wak jago cukup-cukupkan oksigen ko ya Allah, cukupkan ya Allah. Lihat Pak minta tu Pak. Indah Pak. Kalau bapak ibu kita renungkan ko Pak, di dalam kehidupan ko banyak yang ndak kita minta kepada Allah, Allah agih ke kita. Lalu badek kita ragu terhadap doa nan kita minta kepada Allah. Yang tak kita minta sedegi oleh Allah. Maka tidak mengherankan Allah mengatakan dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lah itu salah kaji kita bu. Yang kalau lah macam ibu ya Pak lah mah. Ya Pak. Jadi kaji kita malam kini Bapak Ibu, kesimpulannya, kalau nanti Bapak Ibu buka Al-Quran pulang dari Masjid Ilham, buka Quran ko Pak. Langsung Bapak Ibu buka Al-Baqarah 183. Dibaca ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lanjutkan ayat 180 sampai ayyamam ma'dudat. Dilanjutkan 185 syahrul Ramadan. Lalu loncek ibu nanti ke 187 uhilla lakum lailatas siyamir rafathu. Nanti apa caliak balik Pak di 186. Tiba-tiba Allah menyelipkan satu ayat di antara ayat-ayat puasa. Apa tu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah sematkan ayat doa dalam ayat-ayat puasa. Apa maksud Pak? Allah menyuruh kita di bulan Ramadan kubu banyak-banyak meminta kepada Allah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita nan hadir pada malam kini, termasuk sanak famili keluarga kita di rumah ataupun di rantau, diberikan oleh Allah kesehatan pada badan dan jiwa. Mudah-mudahan kita yang hadir Bapak Ibu, termasuk anggota keluarga, kita dipanjangkan umur kita, dimudahkan rezeki kita, diberkahi kehidupan kita, dijadikan husnul khotimah penutup ajal dan amal kita, dan dijauhkan kita dari segala macam mara bahaya dan musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, Masya Allah, tanggung buku ya, cepat sih
sekali. Itulah ya, setiap kalau dikembalikan kepada Allah itu menarik sekali. Kan masalah doa. Sebetulnya orang besar itu kan bukan karena dia besar Bapak ya, tapi karena ia lebih ikhlas, lebih menyandarkan dirinya kepada Allah. Itu yang membuat orang itu besar. Apalagi Ramadan ini Bapak Ibu ya, tadi pesan beliau jangan sampai kita luput juga dari doa, karena doa kita di bulan ini, di bulan lain saja itu dijawab Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan yang penuh barokah. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita amalkan Bapak Ibu ya, kemudian menjadi ibadah juga buat beliau. Itu saja, kita tutup dengan alhamdulillah barakatul majelis. Sebelum itu perlu kami informasikan juga jumlah infak kita untuk masjid itu sejumlah 235.000, anak yatim 140.000, duafa 73.000. Semoga apa yang Bapak Ibu infakkan Allah balas berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.